Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang telah kita terima, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian setelah itu salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita masih berbicara tentang talbis iblis, tipu daya iblis terhadap satu kaum yang mengklaim mereka menjalani proses tazkiyatun nufus atau proses pembersihan jiwa, tapi dengan cara yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka diperdaya oleh syaitan atau iblis dan bala tentaranya dengan berbagai macam bentuk-bentuk kekeliruan, kesalahan, dan kesesatan. Di antaranya yang kita bicarakan adalah penyimpangan mereka di dalam hal-hal yang mendasar, ya, perkara-perkara yang asas ataupun dasar dalam agama. Ada beberapa kisah ya dari mereka yang seolah-olah ini menunjukkan suatu hal yang spektakuler gitu ya, luar biasa. Tapi kalau kita dalami ataupun kita renungi sesaat saja, kita dapati satu kekonyolan. Di antaranya adalah riwayat Abu Nasr As-Sarraj. Dia menyebutkan dalam kitab Al-Luma' bahwa Abu Ja'far Ad-Darraj mengisahkan. Ya, dia mengisahkan, dia cerita. Suatu ketika guruku keluar untuk bersuci. Lalu aku mengambil tas miliknya dan memeriksanya. Ternyata di dalamnya ada dirham, ada perak senilai 4 dirham. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Dan malam itu dia tidur tanpa makan apapun. Ya, dari pembuka kisahnya saja ini adalah suatu hal yang nggak baik ya. Seorang murid menggeledah, ya, membongkar tas gurunya begitu ya. Dari sisi adab ini bukan suatu hal yang patut dicontoh, dan ini adalah suatu hal yang termasuk ya kita katakan tahassus dan tajassus, ya, memeriksa milik pribadi orang lain, dan itu tidak dibenarkan. Tapi itu yang terjadi di sini. Dia cerita bahwa di dalam tas itu ternyata ada perak senilai 4 dirham. Ya, gurunya itu punya uang 4 dirham di dalam tasnya. Ya, dan malam itu terjadi pada malam hari. Dan malam itu dia tidur tanpa makan apapun. Nggak makan, padahal ada duitnya 4 dirham. Ya, ini juga suatu kekonyolan ya. Karena tubuh kita itu punya hak ya. Wa inna li jasadika alaika haqqan. Sesungguhnya pada jasadmu, tubuhmu, ada hak yang kamu harus tunaikan. Ada hak tubuh gitu. Ya, terlebih ini malam hari kan bukan puasa dia. Ya, kalau siang hari dia nggak makan mungkin sedang puasa. Nah, ini malam hari. Dia tidur tanpa makan apapun. Ya, tanpa makan apapun. Saat guru kembali, aku memberitahukan, di dalam tasmu ada 4 dirham. Sementara kita kelaparan. Mendengar itu, guruku bertanya, kamu mengambilnya?
Jika iya, kembalikan dirham tersebut. Ya, setelah itu guruku berkata, dia berkata, ambillah dirham itu dan belikanlah sesuatu. Ya, aku bertanya kepadanya, demi Allah yang engkau sembah, mengapa Anda bisa mengambil keputusan seperti itu, berubah pikiran gitu ya. Yang sebelumnya dirhamnya itu dia tahan sampai kelaparan, ya, tidak dibelikan makanan juga sampai mereka kelaparan, tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia menyuruhnya untuk mengambilnya, ya, membelikan sesuatu. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu berubah pikiran? Maka guruku dia menjawab, Allah tidak memberiku rezeki di dunia ini selain dirham itu. Dan itulah harta satu-satunya yang dia punya, 4 dirham itu. Karenanya aku ingin berwasiat supaya dirham itu dikubur bersama jasadku. Itu tidak kubelanjakan karena aku ingin 4 dirham itu dikubur bersamaku. Pada hari kiamat, ia akan aku kembalikan dirham itu kepada Allah. Dan aku akan katakan kepadanya, inilah dunia yang engkau berikan kepadaku. Ya tentunya ini bukan tradisi kaum muslimin ya, mengubur harta bersama jenazah gitu ya. Mungkin dalam agama lain itu ada ya. Sebagian agama lain ataupun di dalam tradisi umat lain, mungkin ada itu ya, menguburkan jenazah bersama harta bendanya. Entah motivasinya apa, mungkin berbeda di sini ya. Ya, ada ya, menyertakan barang-barang milik si mayit bersama mayit itu dikubur bersama begitu. Dalam Islam tidak ada. Mayit itu tidak disertakan apa-apa selain ya dikafani dan dikuburkan. Tidak ada dalam tradisi Islam seorang mayit atau jenazah dikuburkan bersama harta bendanya. Ya, itu tidak ada dalam Islam. Tapi di sini dia berwasiat itu agar dikubur bersama 4 dirham itu. Karena ini masuk menyia-nyiakan harta, karena harta itu dalam Islam, harta yang ditinggal si mayit itu menjadi tarikah, yaitu warisan, ya, yang dibagi-bagikan kepada ahli waris supaya bisa dimanfaatkan, bukan dikubur bersama si mayit. Mungkin agama lain yang nggak ada ilmu warisnya, nggak ada ketentuan waris, mungkin iya. Tapi dalam Islam nggak boleh kita menyia-nyiakan, membuang-buang harta, termasuk ya kita dikuburkan dia bersama si mayit. Karena hak harta mayit ya, ketika ia tinggalkan harta itu, pertama ya untuk pengurusan jenazahnya. Yang kedua untuk menunaikan wasiatnya kalau ada wasiat. Kemudian untuk melunasi hutangnya kalau dia ada hutang. Baru yang ketiga, yang keempat, yang terakhir dibagi-bagikan sebagai warisan. Itu harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nggak ada di situ di dalam buku kita katakan faraid bahwa harta mayit itu misalnya lah harta yang spesial dan dia sayangi itu dikuburkan bersama si mayit. Atau dimusnahkan seperti sebagian orang yang punya nggak ngerti juga apa pandangannya. Dan ini nggak benar dalam Islam. Itu membakar, membuang barang-barang milik si mayit. Ya, entah bajunya, entah sepatunya atau pakaian-pakaian yang dimilikinya. Ya, ada juga yang punya pandangan seperti itu. Padahal ini kan dalam Islam nggak boleh. Kalau masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan oleh orang yang hidup. Ya termasuk pakaiannya. Ya, nah nggak ada kita keyakinan apapun bahwa kalau dipakai nanti nyusul si mayit, enggak juga. Nggak ada keyakinan-keyakinan seperti itu dalam Islam. Ya, yang masih bisa digunakan harus digunakan, dimanfaatkan oleh orang yang hidup. Ya, kalau itu berharga dan bisa menjadi suatu yang diwariskan, maka itu berubah menjadi statusnya adalah tarikah, harta warisan. Dibagi-bagikan kepada yang hidup. Karena definisi ahli waris adalah orang yang hidup ketika si mayit ini meninggal, wafat. Maka dia adalah ahli waris, berhak terhadap harta si mayit.
menurut bagian yang telah ditetapkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat. Ya, jadi nggak ada prinsipnya harus dikuburkan atau dibakar atau dibuang. Ya, karena keyakinan-keyakinan tertentu, atau ya seperti yang dilakukan oleh orang ini, dia ingin mengembalikan hartanya itu langsung kepada Allah. Sepertinya ya ini kisah-kisah yang menakjubkan ya, tapi ini konyol ya. Dan ini nggak ada dalam Islam ya, menguburkan harta bersama si mayit. Tapi itu yang terjadi di sini ya. Kisah ini menyebutkan seperti itu ya. Ya, dia ingin supaya perak atau dirham yang dia miliki itu dikubur bersama jasadnya, lalu pada hari kiamat nanti dia akan mengembalikannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini konyol, kenapa? Ya nggak mungkin harta itu bertahan bersamanya sampai dia berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Justru dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap hartanya. Untuk apa digunakan? Kalau dia sia-siakan, ya dia akan kena ancamannya, sanksinya, karena dia membuang-buang harta. Kalau itu dia wasiatkan ya, berarti dilakukan atas persetujuannya. Ya, dan dalam Islam wasiat yang batil nggak boleh ditunaikan. Misalnya ada misalnya ya, contohnya ini ya, seseorang berwasiat agar perhiasannya dikuburkan bersamanya. Ya, galungnya, gelangnya, cincinnya, apanya harus dikuburkan menempel dengan badannya, dikuburkan bersamanya. Mungkin misalnya wasiatnya seperti ini nggak boleh ditunaikan karena barang-barang yang nempel pada si mayit itu dilepas ketika kita memandikannya. Apalagi disertakan dalam pemakaman atau dikubur bersama si mayit. Ya, nah, itu tindakan mubazir. Ya, itu menzalimi, merugikan ahli waris. Nggak boleh ditunaikan wasiat itu, walaupun si mayit mewasiatkannya. Karena tidak semua wasiat harus ditunaikan jika itu bertentangan dengan syariat. Nggak boleh ditunaikan kalau bertentangan dengan syariat. Ya, nah, jadi kalaupun ini wasiat nggak boleh dijalankan. Ya, kalaupun ini wasiat nggak boleh dijalankan karena bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, jadi bukan seperti itu mempertanggungjawabkan harta di hadapan Allah, bukan dengan kita katakan apa ya, keyakinan konyol seperti ini. Nanti saya akan kembalikan langsung kepada Allah. Kayaknya kan luar biasa ya. Tapi ya kalau kita perhatikan sepintas selalu, ini masya Allah ini orang dia mengatakan kepada Allah, inilah dunia yang engkau berikan kepadaku. Wah, ya kalau kita melihatnya dengan kacamata kejahilan, ini suatu kata-kata yang spektakuler ya. Luar biasa ini ya, dia ingin kembalikan dunia yang Allah berikan langsung itu. Ya bukan seperti itu, mempertanggungjawabkan harta bukan dengan cara ini. Ya kita nanti akan ditanya tentang harta dari mana dan kemana. Ya dari mana dan kemana kita apakan harta itu. Kalau kita salah ya, di dalam salah satu dari keduanya, salah mencari hartanya, salah kita membelanjakannya, maka kita nggak akan lolos dari tanggung jawab harta. Ya, nah demikian. Apakah dia kira, orang ini mengira dia akan lepas dari tanggung jawab hartanya? Enggak. Kalau benar-benar dia wasiatkan, berarti dia masuk dalam kategori idaatul mal. Yang dilakukan itu atas persetujuannya karena menjadi wasiatnya. Dan dia bertanggung jawab itu. Ya, selain orang-orang yang mengubur dirham itu bersamanya. Ya, nah demikian. Jadi nggak boleh kita itu ya membuang-buang harta percuma. Karena ya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ya Allah telah persilakan kepada iblis dan bala tentaranya untuk bersekutu, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Dan silakan kamu campur tangan dengan manusia anak Adam dalam urusan dua itu. Harta dan anak keturunannya. Ya, setan ikut campur itu dalam urusan harta kita dan dalam urusan anak-anak kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian. Jadi kisah ini nggak bisa dibenarkan dari banyak sisi ya. Ya pertama adab yang nggak baik atau buruk seorang murid kepada gurunya itu, menggeledah, memeriksa, membongkar tas milik gurunya. Ini nggak dibenarkan.
adab yang sangat buruk ini ya. Nah, jangankan guru, orang lain juga nggak boleh ya. Ya, dekat apapun kita dengannya begitu ya. Karena mungkin ada hal-hal yang privasi di situ yang nggak boleh kita ketahui ya, maka nggak boleh kita menggeledah harta seorang tanpa izinnya ya, tanpa izinnya. Nah demikian, wallahu alam bisawab ya. Lalu kemudian sengaja melaparkan diri ataupun memudaratkan diri padahal punya harta untuk bisa menopangnya ataupun memenuhi kebutuhan badan, nah ini juga nggak benar. Yang ketiga, dia berwasiat untuk berniat dia di sini untuk mewasiatkan ya perak yang dimilikinya untuk dikuburkan bersamanya ya, dan ini hal-hal yang semuanya bertentangan dengan syariat Islam ya, wallahu alam bisawab. Kemudian ada lagi kisah yang lain ini dari Abu Abdullah Al-Husri. Dia bercerita selama 20 tahun Abu Ja'far Al-Haddad bekerja tiap hari dengan upah 1 dinar. Dan uang itu secara rutin dia infakkan kepada orang-orang fakir miskin. Dia juga selalu berpuasa dan dia terbiasa keluar di antara maghrib dan isya. Tidak lain untuk mengetuk pintu rumah orang-orang lantas meminta sedekah untuk berbuka puasa. Ya ini ya kita katakan sedekah sendiri nggak boleh kita memudaratkan diri kita sendiri ya. Sedekah itu baik ya, tapi kan ada ketentuannya ya. Nggak boleh kita menyedekahkan semua harta hingga kemudian kita akhirnya meminta-minta. Nabi aja melarang Sa'ad bin Abi Waqqas mewasiatkan separuh hartanya. Nabi mengatakan 1/3 saja, dan itu pun sudah banyak. Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka fakir, melarat, hingga harus meminta-minta kepada orang lain. Ya, nah ini kan satu sikap yang salah dalam bersedekah ya. Dia punya penghasilan 1 dinar lah misalnya, lalu menginfakkannya semuanya gitu, tanpa tersisa untuknya. Lalu untuknya bagaimana? Dia meminta-minta. Ya, ini menabrak semua rambu-rambu syariat ini. Pertama, nggak dibenarkan juga orang itu melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Ya, nah ada hak yang mesti kita tunaikan pada diri kita dan pada orang lain. Ya, maka kita harus bisa memanage dengan baik sedekah kita, berapa persen. Maka zakat yang wajib saja dalam Islam itu 2,5%. Itu pun dikeluarkan dengan jangka waktu 1 tahun itu. Harta itu bersama kita, yaitu ada haul dan nisabnya, baru wajib. Ini wajib ya. Nah, yang sunnah, ya nggak ada ketentuan seperti itu. Artinya ya kita bisa mengaturnya lebih bebas. Ya nggak harus 2,5%. Nah demikian. Ya melihat kondisi dan keadaan kita. Ya, maka nggak boleh orang itu menyedekahkan semua hartanya, nggak tersisa untuk dirinya. Ya mungkin sebagian orang salah mengartikan Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Lalu dianggap Abu Bakar menghabiskan semuanya hingga tidak tersisa sedikit pun untuknya. Tidak. Itu alal aghlab ya. Ya, artinya dilihat secara mayoritas, bukan semua gitu ya. Semua artinya nggak tersisa. Tidak. Ya. Nah, misalnya firman Allah wa tudammiru kulla syai'in, menghancurkan segala sesuatu, nggak semua juga dihancurkan. Walaupun pakai kata-kata kulla, semua. Nah, demikian. Ya, jadi kita harus mengerti konteksnya juga dalam harta. Nggak mungkin kan Abu Bakar menginfakkan semuanya hingga setelah itu dia harus meminta-minta. Ya. Nah, Abu Bakar tidak pernah jadi peminta-minta, pengemis. Ya. Nah, tapi beliau berinfak. Maka harus diartikan dengan benar itu. Kadang-kadang teks syariat ini ya, nas-nas hadis, teks-teks hadis itu dipahami secara serampangan oleh sebagian orang. Ya, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya ludes.
Tidak, ya, bukan seperti itu, ya. Nah, ada kadang-kadang maksudnya mayoritas hartanya, bukan semuanya, ya. Ya tentunya Abu Bakar akan menyisakan untuk dirinya, ya, dan keluarganya tentunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi dikatakan di sini dia bekerja tiap hari dengan upah 1 dinar, lalu uang itu tiap hari rutin dia infakkan semuanya kepada fakir miskin. Ironinya ya, dia juga selalu dia puasa ya, selalu puasa di sini disebutkan, dan biasa keluar antara maghrib dan isya, yaitu selesai buka puasa, ya, untuk mengetuk pintu rumah manusia, mengetuk pintu-pintu orang, ya, untuk apa? Untuk mengemis, minta sedekah, untuk buka puasa. Sampai untuk buka puasanya dia nggak punya, begitu ya. Harus minta-minta kepada orang, ya. Sementara dia bukan nggak punya uang atau nggak punya pekerjaan, tapi habis untuk dia sedekahkan katanya. Ya, nah jadi ya ini pengaturan harta yang salah dan keliru, ya. Nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, saya mengomentari kisah ini, beliau mengatakan, apabila orang ini mengetahui ya bahwa meminta-minta hukumnya tidak boleh, dilarang, ya, bagi seseorang yang mampu bekerja, apalagi dia mampu bekerja, punya gaji, ya, rutin, ya, tentu dia tidak akan mau melakukan itu, yaitu mengemis minta-minta, ya, datang ke rumah orang-orang, mengetuk pintu orang-orang untuk minta bantuan atau minta sedekah untuk buka puasa, ya. Nah, demikian. Kalaupun amal ini boleh, mungkinkah kehormatan diri mendorongnya untuk minta-minta? Orang yang masih punya ya marwah, ya harga diri, tentu nggak akan mau melakukan hal seperti ini, seperti pengemis minta-minta padahal dia punya. Kecuali orang yang nggak punya, nggak tahu malu ya. Ya, maka mengemis itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Walaupun kadang-kadang pengemis itu ya mengenakan atribut-atribut Islam. Padahal kadang-kadang belum tentu semuanya Muslim. Hanya pakai atribut aja. Meyakinkan orang supaya memberi begitu ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tazalul mas'ala bihadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma ala wajhihi muz'atul lahmin. Ya, seseorang itu senantiasa meminta-minta, ya, salah seorang dari kamu itu, ya, selalu meminta-minta, senantiasa dia lakukan itu, mengemis ke sana kemari, hingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Ini kondisi para peminta-minta, pengemis. Ya, dia akan dibakar tanpa ada sekerat daging pun pada wajahnya. Ya, wa ma fi wajhihi wa ma ala wajhihi muz'atul lahmin. Enggak ada satupun daging yang menempel pada wajahnya. Ini kondisi yang buruk ya. Banyak kondisi-kondisi buruk yang Nabi jelaskan tentang kondisi berbangkit, mahsyar. Banyak macam-macam, ada yang dibangkitkan sekecil semut. Ya, dzar, semut halus itu. Ka'amsalid dzar, yaitu semut yang halus itu, yang kecil. Siapa mereka? Orang-orang yang sombong. Ada yang badannya timpang sebelah, nggak sinkron kanan kiri. Ini para suami yang nggak adil kepada istri-istrinya. Ya, ada yang macam-macam kondisi manusia. Ya, dibangkitkan pada hari kiamat. Termasuk para peminta-minta ini, tidak ada sekerat daging pun yang menempel pada wajahnya. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa hal ini tidak dibenarkan, dilarang. Ya, meminta-minta itu di dalam Islam. Diriwayatkan dari Az-Zubair bin Al-Awwam bahwa Nabi mengatakan, ini hadis sahih juga riwayat Bukhari, ya, dan Ahmad, dari Az-Zubair bin Awwam. Nabi bersabda, la ya'khudha ar-rajulu hablan fayahtatib thumma yaji'u fayad'uhu fi as-suq fayabi'ahu thumma yastaghni bihi fayunfiquhu ala nafsihi khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Nabi mengatakan, sungguh
Seseorang mengambil seutas tali, lalu pergi untuk mencari kayu bakar. Dia kumpulkan kayu bakar, dengan tali itu dia ikat. Lalu dia pergi ke pasar untuk menjualnya, lalu datang kembali untuk menaruh kayu bakar itu di pasar untuk dijual. Itu dia jual itu. Ya, sehingga dia bisa mencukupi dirinya dengan itu. Lalu dia belanjakan untuk kebutuhan dirinya. Itu lebih baik baginya. Jadi ada hak yang kita harus keluarkan juga untuk diri kita, ya, untuk diri kita. Itu lebih baik baginya, kata Nabi di sini, daripada dia meminta-minta kepada manusia. Baik mereka memberikannya atau tidak memberinya. Ya, kita minta-minta kan kadang-kadang nggak diberi. Ya kadang-kadang diberi. Sama aja diberi nggak diberi, itu adalah kondisi yang buruk. Ya, kondisi yang buruk. Ya, lebih baik dia kerja apa adanya seperti itu, ya. Cari kayu bakar ke hutan untuk dijual di pasar daripada harus meminta-minta kepada manusia. Jadi Islam tidak menganjurkan kita untuk meminta-minta. Bahkan salah satu yang dibenci Allah adalah kasratus soal. Ada beberapa makna kasratus soal di sini. Di antaranya adalah orang yang banyak meminta-minta, suka meminta-minta, ya. Nah, demikian. Jadi Islam justru menganjurkan kita untuk bekerja, ya, dan mendapatkan, ya, dunia rezeki untuk menutupi kebutuhan hidup kita, ya. Nah, dengan itu kita bisa menutupi kebutuhan hidup kita, ya. Nah, tanpa perlu minta-minta kepada orang lain, ya. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr disebutkan, ya, hadis ini juga sahih riwayat Tirmidzi dan lain-lain, ya. Dan hadis ini derajatnya hasan, ya. Dari Abdullah bin Amr disebutkan bahwa Rasul bersabda, "La tahillu sadaqah li ghaniyin wala li dhi mirratin sawi." Tidak boleh sedekah itu diberikan kepada orang kaya. Tidak boleh orang kaya menerima sedekah. Dan tidak halal pula bagi orang yang memiliki kekuatan dan kesehatan. Orang yang masih kuat dan sehat, ya maka janganlah dia, ya, menerima sedekah. Karena dia masih mampu bekerja, masih bisa bekerja. Demikian juga orang yang kaya, ghani, maka janganlah dia minta-minta sedekah, ya, karena dia sudah cukup, ya. Nah, demikian. Jadi jangan mulhif, ya, memelas minta kepada manusia. Lain halnya diberi, ya, hadiah, ya. Walaupun hadiah itu bagian dari sedekah. Tapi kalau misalnya orang kaya dikasih hadiah, apakah dia terima? Dia terima, tapi dia tidak minta itu. Demikian juga orang-orang yang kuat dan sehat. Boleh nggak dia menerima hadiah? Hadiah kan bagian dari sedekah juga. Boleh, karena dia tidak memintanya, ya. Dia tidak memintanya dan tidak menyinggung-nyinggung atau menyindir-nyindir untuk diberi. Kadang-kadang ada orang yang menyindir orang lain untuk memberikan kepadanya. Sebenarnya dia meminta, tapi dengan cara yang halus mungkin. Maka Nabi mengatakan tidak halal sedekah bagi orang yang kaya atau orang yang punya kesehatan dan kekuatan. Ya, nah demikian. Ustadz, saya meletakkan sedekah saya di tangan orang yang salah. Gimana status sedekah saya? Orang yang bersedekah tetap berpahala. Walaupun sedekahnya salah sasaran begitu, ya, atau diterima oleh orang yang tidak berhak. Orang yang bersedekah tetap dapat pahalanya, ya, jika dia memang nggak tahu. Karena kita juga ketika bersedekah nggak perlu kita menyelidiki orang lain, kamu berapa pendapatannya, kerja di mana gitu, ya. Nggak perlu kita bertanya seperti itu ketika kita bersedekah. Ya, tapi kadang-kadang sedekah itu, ya, nggak tepat kepada sasarannya, ya, jatuh ke tangan orang yang salah. Seperti di sini, mungkin jatuh ke tangan orang yang kaya, mungkin jatuh di tangan orang yang kuat dan sehat, yang mana mereka tidak layak untuk menerima sedekah. Ya, itu tidak memudaratkan orang yang bersedekah jika dia memang tidak tahu itu, ya, dan tidak perlu dia cari tahu juga bagaimana status orang yang menerima sedekahnya. Ya, kecuali zakat yang memang harus dipastikan apakah
orang yang menerima zakat ini adalah orang yang mustahik, ya, 8 asnaf yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau zakat fitri, maka dipastikan orang itu memang statusnya miskin. Ini yang wajib ya, kalau yang sunnah kita nggak ada kewajiban untuk menyelidiki orang yang menerima sedekah kita ini statusnya gimana ya. Kadang-kadang juga diletakkan atau jatuh ke tangan orang yang salah. Itu nggak memudaratkan orang yang bersedekah. Cuma orang yang menerima harus tahu diri. Kalau dia memang apa ya berkecukupan ya, janganlah dia terima karena mungkin ada orang lain yang lebih berhak ya, atau orang yang sehat dan kuat. Ya, nah ada banyak orang yang sakit nggak bisa apa-apa, mungkin lebih berhak untuk menerima sedekah itu daripada dirinya, ya. Nah demikianlah ya ketentuannya di dalam Islam, ya. Nabi mengatakan wala lidzi mirratin sawi. Mirrah artinya kekuatan. Kata ini berasal dari kata ya amrartul habl. Artinya aku mengikat kuat tali itu, memintal tali itu dengan kuat, dikatakan mirrah. Maksud dalam hadis ini adalah kekuatan fisik dan kesehatan badan. Ya, sawi artinya orang yang sehat badannya, sempurna kesehatannya, ya, bukan orang yang sakit atau orang yang cacat, begitu ya. Nah demikian. Wallahu alam bishawab. Hingga Imam Syafi'i mengatakan sedekah tidak halal bagi orang yang memiliki kekuatan dan mampu bekerja. Ya, dia mampu bekerja, maka dia bekerjalah, jangan minta-minta. Ya kadang-kadang sebagian orang ya lebih suka minta-minta daripada bekerja. Alasannya saya nggak cocok kerja ini. Ya kalau milih-milih ya kita tentunya ingin pekerjaan yang enak begitu ya. Ya mungkin nggak keluar keringat setetes pun, maunya seperti itu, dapat gaji besar. Tapi kadang-kadang ya hidup ini ya kita harus nggak ada pilihan, ya harus melakoninya. Ya itulah kondisinya. Ya kita harus berpeluh keringat untuk mendapatkan harta, maka tidak boleh dengan alasan wah kalau gitu saya lebih baik minta-minta sajalah, ya gak usah kerja repot nggak dapat kesana kemari, ya ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bumi Allah luas kamu bisa berjalan ke sana kemari untuk mengais rezeki, ya. Nah demikian, ayam saja dicari rezeki tanpa dia harus takut nggak bisa balik ke kandangnya, itu ayam. Para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Demikian juga burung terbang jauh tanpa rasa takut gak bisa balik ke sarangnya. Ya, jadi itu ya naluri yang Allah tanamkan pada hewan. Manusia ya kalau dia takut mengkhawatirkan rezekinya, mungkin masalahnya adalah keyakinannya kepada pencipta. Jangan-jangan dia nggak percaya ada pencipta. Ya, nah demikian yang mengatur rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian kata Imam Syafi'i, sedekah tidak halal bagi orang yang punya kekuatan dan masih mampu bekerja. Ya, nah wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah ya kajian kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya kan kita lanjutkan lagi masih berbicara tentang beberapa pemahaman-pemahaman yang keliru yang ada pada sebagian orang yang mana itu merupakan talbis iblis, tipu daya iblis terhadap dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.